Halo sahabat Golpoto, pada kesempatan ini kita udah bersama seorang narasumber bintang tamu yaitu Mas Adi Iya, dari siap. Mutiara FC Solo, nggih. Mutiara FC Solo ya Mas, betul Mas. Nggih. Iya. Oke, ini suatu kebanggaan juga. Kita terima kasih karena kemarin kita diajak kolaborasi sama Mutiara Solo buat podcast, buat ngobrol-ngobrol, Mas. Sharing ya Mas. Nggih, buat sharing. Nah, sebelumnya kita pernah ketemu nggak ya, Mas ya? Sementara belum, Mas. Belum Belum ya? dipertemukan. Baru ini ya berarti Iya. ya? Kalau nggak salah dulu Mutiara FC itu kan awalnya Asufa ya? Betul, iya. Dulunya kita Asufa karena emang kita pengen rebranding, jadi kita rubah biar nasibnya biar semakin baik Mas. Kayak Oh gitu ya. Biar lebih menarik lagi. Aku dulu kalau nggak salah juga pernah motret Asufa dulu, Mas. Mungkin pernah Mas, cuma lupa karena mungkin sudah berapa tahun Asufa kurang lebih dari tahun 2020 kan, udah 3 tahun mungkin match-nya berapa juga agak lupa karena media sosialnya juga dihack Mas. Karena sudah sebenarnya banyak mungkin jadi mungkin file-filenya udah banyak yang hilang gitu. Mungkin kayak ada fotonya juga sih. Di Instagramnya Golpoto mungkin bisa dicek nanti. Oke, nanti tak scroll Mas. Tapi banyak banget postingannya itu. Nah itu bisa. Nah dulu aku motret pagi hari di lapangan Waru itu. Lawannya Bahagia FC kalau nggak salah itu. Oh betul, berarti betul Mas. Minggu pagi kalau dulu emang sebelumnya banyak rame minggu pagi itu kan, sekarang rame banget Mas ya. Untuk football pagi sekarang bisa dibilang hampir minggu pagi itu ada yang main bola. Kalau sebelumnya kan masih jarang, bisa dibilang waktu pandemi masa transisi kan bisa dibilang tim saya yang notabene sering main pagi kayak gitu. Dan kalau nggak salah bener emang di Waru, kita membernya di Waru karena sekarang dipakai turnamen jadi kita musafir gitu. Sekarang di mana tempatnya? Sekarang kita pindah sementara di Ngerajan Gawo. Iya, kebetulan sana lapangan juga bagus kayak gitu. Nah, mungkin bisa nanti kapan diagendakan ke sana. Sakit bisa banget. Nah, kalau Mas Adi ini di Mutiara FC pengurus, pemain atau merangkap semuanya? Wah, ini semuanya. Semuanya. Jadi intinya kalau di Mutiara kita nggak ada siapa-siapa. Kita bersama-sama, nggak ada pengurus, nggak ada istilahnya manajer atau apalah kayak gitu. Kita urus bareng-bareng, kita sharing bareng-bareng, yang bisa bantu kita ikut support membantu biar tetap kita bisa jalankan untuk main bolanya biar rutin tiap minimal 1 minggu sekali gitu. Jadi emang ya bareng-bareng lah kayak gitu, karena kalau cuma ngurus ABC nanti terbentur satu nggak bisa. Jadi kita bareng-bareng aja, intinya seperti itu sih. Kalau untuk Mutiara dari sebelumnya Asufa, intinya kita semua bareng-bareng nggak gitu. Cuma untuk apa-apa kita utamakan untuk keterbukaan dari pihak kegiatan atau apa kita sharing untuk ke teman-teman semuanya biar tetap silaturahminya, hobinya, dan keuangannya juga tetap balance. Tetap gitu. terjaga gitu. Iya betul, itu yang paling penting gitu kalau menurut saya. Berarti cuma ganti nama Asufa ke Mutiara itu ya Mas? Timnya nggak tetap 2 atau gimana? Kita close Mas, untuk Asufanya kita close, cukup untuk jadi pondasi kita sebelum kita melangkah lebih maju lagi, lebih terorganisasi lagi. Harapannya dengan nama Mutiara sesuai filosofinya, yang Mutiara perlu pengorbanan, Mutiara untuk mendapatkan perlu perjuangan, dan tentunya pengorbanan dari kerang sendiri untuk mencari dan nilainya cukup berarti untuk bisa dikomersilkan ataupun jadi cindramata ataupun jadi perhiasan untuk kaum hawa. Tapi ya ini bukan untuk kaum hawa, tapi tetap bisa juga. Intinya kita filosofinya Mutiara, kenapa kita pilih Mutiara, intinya sesuai filosofinya perlu perjuangan, perlu pengorbanan untuk jadi yang lebih baik, lebih berarti, dan tentunya bisa intinya kalau Jawa ini itu dihargai Mas kayak gitu. Dan kalau untuk Asufanya kita close, kita ganti Mutiara, dan kebanyakan juga pemainnya sudah bisa dibilang baru dan banyak yang muda untuk sekarang Mas. Kan kebetulan kita juga mau menyambut Liga Primer Solo Raya, jadi kita manajemennya kita tata untuk menuju semi pro gitu. Karena mungkin di event ini bisa dibilang eventnya bisa dibilang amatir Mas. Cuma saya lihat kemarin untuk paparan dari
tim SPL-nya itu tujuannya mungkin liga amatirnya di bawah PSSI kayak gitu. Jadi mungkin harapan kita bisa menampung teman-teman yang punya bakat tapi belum punya tim, dan tentunya kita bisa menyalurkan dan kita bisa menampung mereka, dan tentunya jalur positif Mas, biar tidak yang neko-neko, biar nggak banyak waktunya terbuang anak muda yang notabene ke jalur yang tidak baik negatif gitu. Ya betul Mas, nanti biar tersalurkan kayak gitu. Walaupun banyak tim mereka banyak ikut di tim A, B, C, itulah silaturahmi, nanti bisa kesana kemari, mungkin ada yang pengen 1 minggu itu main 7 kali pun silahkan. Yang tentunya kita menampung yang sesuai jadwal kita, dalam arti tetap teratur lah Kak gitu untuk kegiatan kita, mungkin seperti itu. Untuk mutiaranya kedepannya pengen lebih baik lagi dari yang kemarin-kemarin kayak gitu Mas. Di balik arti namanya tadi punya pesan yang dalam ternyata ya Mas ya, betul, mutiara gitu. Mutiara sesuai filosofinya. Kita ambil mutiara, filosofinya sudah perlu perjuangan. Mungkin dari masa pandemi kita transisi, banyak pemain keluar masuk. Intinya tim pasti tim besar, amatir atau tim kampung pasti ada yang keluar masuk Mas ya. Bisa dibilang ada yang keluar masuk, ganti orang, ganti lain sebagainya, tapi tetap timnya masih kayak gitu. Yang dipertahankan timnya kayak gitu, bukan pemainnya mau berkembang silahkan, mau meningkatkan karirnya di level pro atau seperti apa silahkan, tentunya mau pindah tim pun juga kita nggak ada nahan, tentunya nama timnya yang pasti kita pertahankan, bukan orangnya kayak gitu. Sama seperti banyak pemain bintang keluar masuk yang di tim profesional kan juga seperti itu Mas. Jadi emang keluar masuk pemain itu sudah biasa. Mungkin ada di Solo Masnya mungkin juga sudah sering ya, 1001 tim ya gitu ya. Hampir sama seperti itu, dan bisa dibilang circle-nya hampir seperti itu di Solo lah ya. Nanti di sini kayak gitu. Hampir yang notabene pemain seneng main, seneng kemana-mana ya, nanti pasti ketemunya ya di situ. Kalau jenengan moto nanti isinya orang-orang ini enggak gitu ya Mas? Orang yang sama. Iya betul, emang seperti itu circle-nya di Solo, timnya sama, walaupun Tarkam, Fun Football ataupun yang lainnya pasti nanti ketemunya hampir seperti itu kan gitu, tim A, B, C. Cuma kita bedakan ini, kita jadwal di sini, nanti yang teman mungkin punya tim lain bisa main di tim hari apa, tim kita hari apa kayak gitu sih, kurang lebih seperti itu. Kalau untuk kita, kalau mungkin nanti bisa diagendakan ketemu bareng nanti main di lapangan atau menyalurkan hobi kayak gitu. Nah kalau Mas Hadi kan pemain yang ngurus semua di Mutiara FC, memang seneng bola awalnya Mas, dari dulu, dari kecil atau? Iya, kalau saya bisa dibilang dari kampung ya Mas, dari kampung. Kebetulan saya pendatang, bukan Solo asli. Aslinya mana tuh Mas? Saya aslinya dari Purwodadi Grobogan. Oh, Purwodadi. Iya. Kebetulan kalau saya dari kecil di desa, dari tim kampung, sebelum saya moving ke Solo, sebelum cari rezeki di Solo, itu memang sudah suka bola. Cita-citanya jadi main bola Mas, cita-citanya. Cuma mungkin Allah berkehendak lain ya, rezekinya dibeda. Cuma intinya jiwa sepak bola saya masih tetap ada sampai sekarang, dan walaupun cita-cita saya tidak tersampaikan jadi pemain pro, setidaknya hobi saya itu masih tetap terjaga. Dan kebetulan saya udah emang suka bola dari dulu, dan kebetulan di Solo, waktu saya pertama di Solo itu bisa dibilang lapangan di Solo belum sebagus zaman sekarang Mas ya. Mungkin sekarang di mana-mana lapangan bagus, booming, viral dan lain sebagainya. Media sosial juga sudah gampang, dan dulu mungkin cuma 1-2 lapangan bagus. Saya main bola pertama di Solo kalau nggak salah itu di daerah Klaten, dan kalau di Solo di daerah Jegon Mas. Itu lapangan masih, mohon maaf, berbatu ya. Oh, masih berbatu. Jadi, bahaya. Iya, antara main bolanya atau batunya yang kencang itu bisa dibilang agak miris ya juga. Kalau enggak nanti banyak lubang, kakinya bisa engkel dan sebagainya. Dan mungkin bergeser lapangan nggak kurang begitu bagus. Saya mungkin ketemunya di futsal. Nah, ketemunya futsal, kalau saya futsalnya mulai tahun 2007. 2007 ya. 2007 kebetulan saya masih di Nglecong, mungkin saya pegang tim, kebetulan juga ikut mendirikan, bisa dibilang pencetusnya futsal di kawasan situ yang namanya dulu itu ada Red Bull FC di Solo. Futsal juga notabene
bisa dibilang cukup berprestasi waktu dulu kayak gitu. Cuma emang bergeser-geser karena kegiatan pekerjaan dan lain sebagainya, ya futsal dulu turnamen, sekarang tinggal ikut main biasa Mas, karena usia dan tanggung jawab ya. Bener Kayak gitu. banget. Nah itu yang jadi kendala kayak gitu. Jadi mungkin kalau dulu waktu masih lajang futsalnya bisa intens, kalau sudah berkeluarga punya kebutuhan mungkin agak berkurang jadi futsal biasa. Setelah itu sekarang ketemu mungkin sebelum pandemi saya baru mulai main bola lagi yang lapangan gede Mas. Mungkin mulai rentan 2019 baru aja bisa dibilang kalau untuk konsen di bolanya mungkin dari 2019 sebelum pandemi itu sudah mulai. Kalau pandemi kalau nggak salah 2020 Mas ya. Saya 2019 bener. Itu baru benar-benar kembali lagi ke lapangan bola. Karena baru nemu lapangan bagus-bagus baru di periode itu. Yang mungkin kebetulan di Waru, di Mayang, sekitaran sini kan baru bagus-bagusnya waktu itu. Kalau sekarang udah di mana-mana lapangan bagus ya Mas. Jadi enak kalau orang nyalurkan hobinya, mungkin sekarang enak dari lapangan sudah ada baik, manajemen dari media sosial pun mendukung, cari informasi gampang. Waktu kecil kenapa nggak jadi main bola, itu mungkin sarananya sama supportingnya yang mungkin terbatas juga kayak gitu. Jadi kalau sekarang mau jadi main bola sebenarnya cukup mudah, mungkin aksesnya kemana itu gampang dicari Mas kayak gitu. Kalau mungkin beda masa, beda cara juga ya Mas ya kayak gitu. Jadi mungkin kalau sekarang banyak tim komunitas juga banyak, tim profesional pun banyak, SSB pun banyak, informasi juga pun banyak, jadi memudahkan adik-adik yang mau notabene mau melanjutkan. Mungkin saya gagalnya di waktu itu karena emang aksesnya berbeda dari zaman sekarang. Tapi gitu. Saat itu pernah masuk di SSB atau tim bola junior gitu? Kalau baru rencana di Persipur Mas, Purwodadi. Cuma karena emang ada bisa dibilang nanti bukan musuh ya, mungkin kendalanya keputusan orang tua sama keinginan kita itu hasrat sama arahan orang tua itu yang kadang berbeda. Karena emang di desa waktu dulu emang terbatas, bisa dibilang aksesnya, ekonomi dan lain sebagainya, itu yang mungkin belum kesampaian untuk masuk di SSB dan lain sebagainya. Tapi tidak mengurangi kecintaan saya untuk tetap di jalur sepak bola gitu. Tetap masih konsen dan seneng memang benar-benar di sepak bola ataupun futsal lah, dan masih setidaknya seminggu itu ada futsal, ada main bola, tetap terjaga kayak gitu. Balance ya. Kerja ya tetap, main bola hobinya harus tetap juga Mas kayak gitu. Nanti kalau nggak balance nanti malah kesannya ada yang hilang kayak gitu. Terusnya ada yang kurang lah, seminggu ini kurang kurang olahraga atau apa gitu. Nanti banyak makan nanti juga badannya nggak enak nih kayak gitu. Kesannya badannya yang beruntak, harus ada pengeluaran kolesterol lah kasarannya, seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Sudah bagian dari dalam diri gitu ya? Iya, sudah mendarah daging dari kecil ya, dari main bola antar kampung di desa itu juga antar kampung. Kalau dulu sedikit cerita di desa, kalau main bola kan pakai pickup Mas ya. Kalau di bola saya di desa dari antar desa itu home away. Kalau sekarang kan komunitas biasanya cuma satu tempat. Kalau dulu waktu saya kecil waktu saya masih di desa itu home away juga, nanti bergantian. Pas melawat ke sana motor masih jarang Mas waktu kecil saya. Emang di desa kan biasanya kita patungan sewa pickup Mas. Nanti antar kota, bisa dibilang beda kecamatan, itu kebahagiaannya seneng main bola, kebahagiaan keduanya jalan-jalan Mas, murah ya. Karena pakai pickup kayak gitu. Pickup ke desa sana, nanti kita melawat away, nanti gantian home kayak gitu. Yang notabene bisa dibilang gengsinya harus dimain di kandang itu harus menang. Jadi karena beda kalau sekarang fun, memang benar-benar menang kalah bisa dibilang nggak begitu penting, karena emang tujuannya untuk seneng-seneng sama silaturahmi, hobinya tetap. Kalau dulu antar kampung bisa dibilang antar desa, bukan kampung ya, antar dusun atau antar desa, itu harus pas melawat tuh biasanya emang tuan rumah itu bisa dibilang
harus menang kayak gitu. Karena emang animo di desa itu dulu masih bagus untuk bola kayak gitu. Akhirnya sekarang ada perubahan itu tadi ya Mas. Iya, karena dorongan dari apa ya? Dorongan dari ada media sosial. Ya intinya mengikuti zaman itu tadi Mas. Zamannya sudah berbeda walaupun kita pernah away di daerah mana waktu sebelum masih Asufadi bisa pegang itu ada kegiatan away di daerah mana yang notabene pasti kalau kita away di daerah yang notabene apa ya daerah agak pinggir yang masih ibu-ibu yang nonton Mas gitu. Kalau di sini kan Solo mungkin jarang ya ibu-ibu nonton kecuali Tarkam ya. Cuma kalau di desa mohon maaf di desa biasanya itu kalau sudah ada halo-halo pakai toa masjid itu nah itu tak masjid dipakai kita halo-halo nanti biasanya sorenya itu pas pertandingan rame riuh ibu-ibu pedagang dan sebagainya kalau di desa warga sekitar bisa dibilang seperti itu. Jadi kalau bahasa Sundanya hebringnya itu dapat Mas. Kalau kita bertanding di pedesaan di pelosok itu enaknya seperti itu. Jadi animonya itu dapat kita dan saya dapatkan kalau itu mungkin kalau nggak salah dulu di daerah Kulon Progo sama di daerah Bantul itu kayak gitu. Jadi bisa dibilang football trip atau safari football kayak gitu ke desa yang notabene kita punya rekanan sana, teman sana diundang. Ada juga pernah di Gunung Kidul diundang, habis itu diajak makan sama warganya, sama Karang Tarunnya juga yang notabene warga kampung pedesaan itu bisa dibilang apa ya lebih ada award-nya untuk tamu lah kayak gitu, ada penghargaan tamu dijamu kasih makan gitu juga. Jadi emang ya banyak pengalaman juga yang notabene seru juga sih Mas yang kita dapatkan di fun football yang notabene kalau kita main di sini dapatnya ngegul menang. Kalau sekarang emang carinya foto Mas ya. Carinya foto, ya koleksi foto, bukan emang karena emang pergeseran masa itu tadi Mas. Iya, waktu zaman juga berpengaruh. Jadi emang seperti itulah kondisinya. Kita harus mengikuti zamannya. Yang safari sepak bola tadi menarik banget ya. Iya. Malah di sini belum begitu populer ya di Solo ya? Iya mungkin kalau kebanyakan di tim-tim Solo ya Mas, mungkin kebanyakan safarinya di stadion besar ya Mas, mungkin cuma kita dapat ada poin plus masing-masing ya, mungkin kalau prestisnya di lapangan stadion mungkin prestisnya kita dapat. Tapi secara animo kan kurang Mas ya, di stadion nggak nonton pasti keluarganya sendiri kan. Keluarganya sendiri atau temannya sendiri atau mungkin sistem trofeo mana temannya ini nonton yang sini antusias main atau enggak cari foto kan. Kalau beda kalau safari mungkin kita ke desa itu animonya dapat Mas. Pengalamannya emang bisa dibilang kalau di desa tamunya jauh pas dia pengennya menang Mas kayak gitu. Tapi tetap kita jaga emosi kita jaga sportivitasnya main tetap sama, tapi animonya dari warga sekitar itu juga berbeda yang mungkin tidak kita dapatkan bertanding di stadion yang notabene kita sewa stadion bukan pertandingan akbar ya Mas, bukan pertandingan turnamen atau apa, kita main di stadion ABC pasti senyap. Ya teman-teman sendiri yang kayak gitu. Beda kalau kita safari ke desa, daerah mana yang notabene desa, tapi setidaknya lapangannya cukuplah untuk main, walaupun nggak baik-baik amat, tapi kita dapat animonya dari masyarakat itu cukup luar biasa. Mungkin nanti bisa kolaborasi bareng ke desa-desa itu dapat animonya Mas. Yang paling seru ibu-ibu jerit-jerit itu Mas. Itu yang nggak didapatkan kalau kita main di stadion, kita main di lapangan mungkin ya di Solo sekitar ini sih mungkin nonton ada, cuma kalau untuk seri fun mungkin nggak begitu seanimo kayak turnamen kayak pertandingan di desa. Karena desa kan pasti ada setiap timnya main pasti nanti ada woro-woro ya. Woro-woro kasarannya ada benderanya ditancapkan di situ, nanti pertandingan ini pasti setiap weekend mereka nyari hiburan untuk warga desa di situ kayak gitu. Betul Mas, betul, cukup menarik itu. Iya, nanti bisa diagendakan kalau mau. Nah,
Nah kalau Mutiara FC sendiri Mas, pernah ikut kayak safari sepak bola juga atau sementara masih di lingkup Solo Raya aja? Nah kalau untuk Mutiara kebetulan kan kita baru rilis emang bulan bulan Mei ini karena bertepatan momennya saya ambil kenapa kita rilis di bulan Mei sekalian kita rilis untuk masuk ke SPL itu untuk Solo Raya Premier League itu jadi kita momennya kita ambil bareng untuk itu dan nantinya juga ada jersey jadi untuk safarinya masih dengan nama Asufa juga sendiri kayak gitu Asufa yang nama sebelumnya dan mungkin apa ya bisa dibilang Pacitan belum Gunung Kidul mana itu Gunung Kidul Jogja sama di Bantul itu tadi Kulon Progo Kulon Progo nah itu baru 3 tempat yang kebetulan kita konsepnya emang ada main bolanya ada pikniknya kayak gitu ya tentunya sedikit makan Mas. Nanti kalau nggak makan semaput nanti nah gitu emang itulah intinya kita makan bersenang-senang dapat terus hobinya pun dapat kayak gitu dulu masih nama asupan dan kebetulan biasanya dulunya agendanya paling tidak setahun sekali kayak gitu kebetulan kalau Mutiara mungkin kita konsennya baru di opening kita rilis baru di bulan Mei nanti dan kebetulan bulan Juni kita fokus di SPL itu dan nantinya mungkin next pasti kita agendakan kayak gitu biasanya kita open untuk pemainnya yang mau ikut siapa kan kayak gitu intinya bisa bareng-bareng lah gitu bisa menikmati walaupun menang kalah itu belakangan ya harapannya menang Mas harapannya menang tapi kadang karena perjalanan jauh juga mengaruhi fisik juga biasanya kita udah terlampiaskan bersenang-senang dulu karena temanya piknik dulu baru main bola karena kalau orang di desa kan nggak mungkin diajak main pagi Mas. Ya, benar banget. Kalau mungkin di Solo sekarang banyak main pagi setelah itu baru piknik gitu kemungkinan bisa cuma kalau di desa kemungkinan itu sulit karena emang pagi pasti ke sawah Mas bisa dibilang kayak gitu. Nah, betul. Jadi hiburan sore khususnya emak-emak itu juga. Nah, hiburan sore kayak gitu biasanya kita paginya kita wisata dulu, makan baru kita main bola di situ. Jadi mungkin ada faktor fisiknya juga berpengaruh mungkin pas main bola. Jadi kita nggak tekankan untuk menangnya. Jadi karena emang temanya kita safari atau trip kayak gitu. Jadi kita tekankan untuk hiburannya, kita bisa menghibur diri, bisa merefresh diri, bisa menghibur warga yang undang kita kayak gitu. Kurang lebih seperti itu sih Mas untuk konsepnya wisata kita untuk pikniknya sama main bolanya kayak gitu. Ya, sebelum ke ini Mas kan masuk di Solo Raya Premier League sebelum ke situ dulu kan Asufa juga nama timnya sering ikut turnamen mungkin trofeo atau apa gitu. Ya kalau untuk trofeo bisa dibilang sering sih Mas. Sering juga. Cuma kalau untuk turnamen yang skalanya mungkin Tarkam karena biasanya kalau saya lihat Tarkam di Solo emang ada yang model undangan Mas. Oh iya benar. Ada model undangan karena emang carinya basis antar kampung kayak gitu karena kita awalnya komunitas mungkin mau ikut terkendala mungkin dari faktor undangan atau pilihan dari pihak panitia. Jadi mungkin kita biasanya ikutnya ya kebanyakan trofeo atau minicup kayak gitulah. Minicup nanti berapa tim kayak gitu. Biasanya ikutnya seperti itu. Kalau enggak futsal juga ada dan kita juga kalau juara pun ada beberapa kali saya lupa nggak bisa tak sebutkan satu-satu ya. Entah futsal atau apa, futsal antar komunitas atau futsal futsal yang notabene antar tim di Solo pun juga pernah kalau nggak salah kemarin di Budi Langgeng terus antar komunitas yang notabene di komunitas komunitas undangan dari komunitas Gojek kalau nggak salah Mas itu di Manan juga pernah terus di Sukoharjo juga pernah turnamen umum yang notabene kita bawa pemain yang dari dalam benar-benar dari dalam nggak gitu jadi untuk juaranya berapa ada beberapa kali saya agak sedikit lupa ya Mas karena emang pialanya dibawa kemana-mana. Ini tadi kayaknya ada piala-pialanya ya? Ada. Bisa dibawa ke sini mungkin nanti. Oh boleh. Ya kalau itu yang ketinggalan yang nggak dibawa teman-teman. Kadang ada yang teman-teman itu dibawa, ini tak bawa Mas kayak gitu. Yes silahkan karena emang kita kasih istilahnya buat apresiasi untuk yang notabene dia hebring ya. Nanti sekalian buat izin sama ibunya Mas.
Biar bisa main bola lagi nih, biar dikira berprestasi kayak gitu. Monggo silahkan ada yang bawa. Cuma yang di sini ada beberapa aja yang di sini kayak gitu. Jadi nggak semuanya di sini untuk kegiatan yang kita ikuti. Ada yang trofeo juara 1 atau mini cup juara 1 atau juara berapa. Jadi nggak semuanya dikumpul di sini kayak gitu. Kalau untuk kegiatannya yang seperti itu sih kurang lebih ya dari kurun 2019-20 sampai 2023 ya, kalau juara satunya 4 kali 5 kali sih kayak saya rasa lebih sih Mas. Iya. Iya, cuma nggak ingatnya detailnya karena filenya sudah kehapus semua Mas. Di IG-nya sudah nggak ada itu, jadi mungkin susah. Iya, gitu karena emang tak kembalikan udah nggak bisa, benar-benar nggak bisa. Oke teman-teman, sahabat Ilmu Foto, kita mulai lagi. Sempat istirahat bentar. Ini di depan udah ada piala-piala yang diraih sama tim Asufa atau Mutiara FC ya Mas? Iya, ini masih Asufa Mas. Masih Asufa ini? Iya, itu anak-anak Mas, bukan saya Mas. Oh gitu. Saya cuma sorak-sorak aja. Tapi kan turut serta ikut mensupport. Iya, kadang juga main tapi. Oh iya. Ini mungkin bisa cerita sedikit Mas piala-pialanya. Saya agak lupa Mas, ini di mana ini? Kalau ini di Ngabeyan kalau nggak salah Mas. Ini di Ngabeyan, di Trofeo Ngabeyan itu ini di futsal kalau nggak salah. Ini futsal, ini juga futsal. Itu lapangan besar itu kalau nggak salah di mana ya? Di Colomadu kalau nggak salah Mas. Lupa. Dekat-dekat daerah sini ya Mas? Iya masih terbilang daerah-daerah sini karena kebetulan teman-teman juga waktu dulu sampai sekarang bisa dibilang komunitasnya kebanyakan orang-orang yang notabene dekat-dekat sini karena emang biasanya trofeo pun juga nggak hari Minggu Mas ya. Hari Minggu ada yang hari Minggu hari weekday yang notabene ada yang bekerja, nah itu biasanya kan mulai sore juga jadi terbentur waktu biasanya kita emang yang dekat-dekat gitu juga, jadi yang tentunya bisa teman-teman bisa ikut, bisa menyalurkan hobi, ya sedikit berprestasi, ya sedikit membanggakan mereka lah intinya, bisa menikmati kesenangan dan koleksi foto tentunya Mas, itu yang paling. Baru 4 masih banyak yang lain ya yang dibawa sama teman-temannya. Nah ada yang dibawa teman-teman itu berapa saya juga lupa Mas. Gitu, ada yang kecil, ada yang besar, ada yang rusak juga sudah saya buang dan kalau salah itu dari komunitas waktu dulu komunitasnya Grab atau apa itu. Ada yang pecah juga besar, itu malah yang paling besar. Nah, kalau itu di Budi Langgeng Mas. Iya, Budi Langgeng. Itu berapa tim dulu ya lupa. Nah, gede-gede pialanya Mas ya, tinggi-tinggi ya. Wah, iya itu. Kebetulan saya dari Golfoto juga buat trofeo ya Mas, sudah. Siap. Kedua ini ya masih belajar juga Mas untuk menyelenggarakan turnamen kecil gitu. Tiap bulan sih itu rencananya ada kegiatan kayak gitu. Mungkin nanti kalau Mutiara FC berminat ikut main juga di situ memeriahkan. Boleh Mas. Itu rencana kapan itu Mas? Itu mulainya sudah Mei kemarin sekali. Terus nanti Kamis bulan tanggal 1 Juni itu ada lagi. Terus nanti mungkin Juli Mas. Kalau untuk 1 Juninya sudah penuh. Sudah penuh semua. Tinggal pelaksanaannya besok aja Mas. Itu di lapangan Kertonatan, di lapangan kampung di desa itu. Ya kalau Kertonatan sih mungkin sekarang udah bagus ya, kecuali kalau pas musim hujan harus ditutup gitu ya. Kalau sekarang musim kemarau tak lihat banyak yang bagus dan mungkin nanti bisa diagendakan selepas mungkin ya, karena memang kebetulan kita saat ini konsennya untuk liga dulu, nanti setelah itu mungkin kita bisa berburu lagi karena memang timnya setelah liga pasti sudah chemistry-nya jadi kayak gitu, dan tentunya pasti animonya juga berbeda, nanti bisa diagendakan, mungkin nanti bisa diinfo dulu biar nggak mendadak gitu. Biasanya weekday atau apa Mas? Itu biasanya kita nyarinya waktu tengah pekan, akhir pekan. Kalau nggak hari libur Mas. Oh malah carinya hari libur. Karena teman-teman, kalau saya memang usahanya kan ini bisnis gitu. Sport. Teman-teman yang bantu itu mereka punya kerjaan utama Mas. Betul. Jadi mereka bisanya pas hari libur gitu. Oh iya, sedikit kan emang kadang terbenturnya saya itu memang
kebalik Mas. Oh begitu. Kerjanya itu weekend Mas. Weekend, weekday itu yang kebetulan banyak slotnya. Makanya mungkin dari kegiatannya kita yang untuk latihan banyak weekday-nya. Kayak gitu. Kalau dulu mungkin masa pandemi hampir ini kebanyakan dari masa pandemi Mas. Hampir masa pandemi banyak weekend kan nggak begitu ada kegiatan karena emang bisa dibilang weekendnya masih banyak orang yang nggak kemana-mana, jadi larinya ke bola ini ya, gitu. Mungkin nanti bisa diagendakan, bisa diundang untuk Mutiara tentunya dengan nama baru bisa nambah koleksi, nanti bisa bisa mengapresiasi teman-teman yang notabene punya hobi, punya keinginan, dan tentunya sudah ada chemistry untuk satu timnya bisa dicoba nanti Mas. Siap. Kita nanti kabar-kabarin lagi Mas. Siap. Itu harus nanti. Harus diagendakan nanti. Siap. Jangan sampai terlupakan. Ini kita catat teman-teman. Siap. Oke, catat nanti diundang sama teman-teman. Nah, kita mungkin mulai masuk ke liga yang akan dihadapi sama Mutiara FC Solo Mas, yaitu Solo Raya Premier League. Betul. Nah, mungkin bisa diceritain dikit Mas, ada motivasi ikut Solo Raya Premier League? Tentunya motivasi pasti ada. Tentunya kita pengen dengan nama baru kita bisa dikenal, nama baru kita bisa berprestasi, bisa berkontribusi juga, dan tentunya teman-teman salah satu apresiasi untuk teman-teman yang ada di tim kita dari internal kita, walaupun hari ini nanti kita mau seleksi juga Mas, seleksi di lapangan Kerajaan untuk menambah kekuatan tim kita, amunisi kita biar variatif ya, dalam arti komposisinya itu kita sesuai keinginan pelatih atau sesuai strategi yang kita inginkan. Tentunya harapan kita bisa berprestasi semaksimal mungkin, kita bisa main di SPL ini dengan semaksimal mungkin, dengan kemampuan kita, dengan keinginan kita, pengen maju, pengen berkembang, pengen membangun nama Mutiara yang lebih baik daripada sebelumnya. Tentunya kita harus berkorban untuk memajukan Mutiara ini bareng-bareng kayak gitu. Dan udah dipersiapkan berarti tim untuk pelatihannya, untuk nanti gitu. Iya betul. Kita sudah mulai persiapan dari kemarin sejak kita pendaftaran di approve Mas dari pihak panitia SPL, sudah kita plan untuk mengisi manajer siapa, ofisialnya siapa, pelatihnya siapa. Tentunya kita angkat dari dalam Mas. Dari dalam semuanya. Kenapa? Karena kita salah satu apresiasi kita, dan tentunya biar teman-teman itu sudah tahu menahu si A si B itu seperti apa, biar kita tetap terjalin untuk kehangatannya untuk tim kita. Jadi kita utamakan dari tim dalam dulu yang mau minat, yang merasa punya bakat, pengen berprestasi, pengen mencicipi atmosfer kompetisi, dan tentunya punya waktu untuk berkorban waktunya untuk di liganya nanti. Otomatis kan yang misal punya keluarga pasti terbentur juga waktunya kayak gitu. Jadi mereka sudah mempersiapkan diri untuk waktu dan persiapan untuk fisik dan lain sebagainya nanti. Dan kebetulan sore hari ini kita ada seleksi dan ada sparring juga di lapangan Kerajaan. Nah, nanti kalau mau meliput bisa. Seleksinya terbuka untuk umum berarti? Terbuka untuk umum, dan kebetulan kita sudah tutup untuk pendaftaran yang mau seleksi, kurang lebih hampir ada 40 orang Mas. Lumayan banyak juga ya? Iya, itu pun juga sudah kita batasi Mas. Kita sudah batasi, kita share di grup, ada di FB ataupun di IG, kita share. Ada beberapa yang masuk, ada masuk verifikasi, kita masukkan ke grup untuk melengkapi data dan checklistnya, dan saya lihat kalau nggak salah hampir 40 orang. Itu pun kalau nggak kita off, nggak kita stop mungkin bisa sampai 50. Iya, karena terbentur durasi waktu, karena kick off-nya SPL tanggal 4 Mas. Jadi kita kejar tayang, walaupun sebenarnya kita tanggal 4 sudah ada agenda internal untuk persiapan itu. Ternyata kemarin pas TM itu tanggal 4 itu ada pembukaan untuk SPL itu. Jadi mungkin terbentur itu. Jadi kita kebut di hari ini kayak gitu, hari ini atau mungkin Kamis nanti kita agendakan lagi seperti itu kurang lebih. Berarti ada beberapa tahap seleksi nanti ya? Seleksinya mungkin hari ini, nanti kita pemilihan yang masuk kriteria kita tarik, nanti mungkin dilanjutkan di Kamis. Kalau mungkin Kamis atau nanti kita koordinasikan sama pihak yang di lapangan
ada pelatihnya yang notabene yang megang, ada manajernya juga, jadi perlu inputnya walaupun yang memimpin nanti saya, tapi saya tidak bisa memutuskan secara sepihak, jadi ada input yang mungkin pandangan saya seperti ini, pandangan dari teman-teman yang ada di lapangan yang menilai itu seperti ini, karena kebutuhan tim mungkin objektif Mas ya, jadi nggak satu sisi, jadi kita harus kolaborasi cara pemikiran si A, si B, C, kita satukan mana yang sesuai dengan kebutuhan tim. Walaupun di tim kita sudah listnya sudah ada, kita tambah untuk memenuhi kuota dan tentunya menambah kekuatan kita seperti itu. Biar pilihannya banyak Mas kayak gitu. Variatif untuk permainan juga nanti biar karena ada di penyisian kurang lebih ada 7 pertandingan, mungkin nanti bisa switching yang notabene yang masuk list nggak bisa hadir karena kan mungkin terbentur apa atau kegiatan apa, jadi kita bisa bisa saling mengisi kayak gitu, dan tentunya semaksimal mungkin bisa dapat yang terbaik kayak gitu harapannya. Ya, kita ikut support juga nanti. Siap Mas, nanti bisa didukung. Iya. Di mana itu nanti rencana pelaksanaan? Kalau informasinya kemarin itu untuk pelaksanaan kalau nggak salah di UNS, lapangan UNS dan Kopassus Mas, dekat sama tempat jenengan. Iya dekat kan? Nah, dekat tinggal nyebrang dikit. Informasinya 2 venue itu untuk kegiatan, jadi mungkin 1 venue untuk 2 grup mungkin seperti itu. Saya kurang begitu paham karena emang jadwalnya sampai saat ini saya masih menunggu Mas. Jadi menunggu, dan saya kejar tayang untuk persiapan tim kita mepet karena pendaftaran kita pun juga terbilang baru-baru bulan Mei ini, kalau nggak salah pertengahan atau awal Mei kemarin baru daftar, baru di-approve dan kita baru persiapan kayak gitu. Karena kemarin openingnya rencana kalau di pamfletnya dari pihak penyelenggara itu kalau nggak salah bulan April atau seperti apa, jadi ini ada kemunduran dan baru kemarin kuotanya terpenuhi, baru diumumkan kick off-nya rencananya tanggal 4 gitu. Hari Minggu kalau nggak salah. Iya, hari Minggu Mas. Dan kebetulan kayaknya kegiatannya ada pagi juga Mas, gamenya. Gitu. Jadi kan fisiknya beda ya, main pagi mungkin sering ikut main juga, bisa pagi itu antara pagi sama sore kan atmosfernya kan beda, panas, kandungan oksigen dan lain sebagainya kan pasti beda ya. Yang biasa main sore suruh main pagi nanti kan kaget kayak gitu. Itu yang banyak yang perlu kita pelajari juga, yang notabene yang teman-teman mungkin terbiasa hanya main sore, nanti kita arahkan untuk mungkin Kamis ada waktu nanti kita bisa diagendakan pagi kayak gitu. Dari seleksi itu tadi Mas, kira-kira mau diambil berapa pemain ya? Maksimal 11 Mas. 11 ya? Maksimal 11. Karena emang kuotanya itu sebenarnya setiap tim bisa bawa 40 orang Mas. Iya. Maksimal kalau yang siap seleksi nanti maksimal di 11 orang, termasuk kiper dan lain sebagainya, sesuai sama kebutuhan, sama kita lihat teknisnya yang di lapangan yang paling menonjol, walaupun ternyata yang menonjol sisi striker ya, ada yang seleksi sisi striker menonjol 1, sedangkan kita sudah punya stok striker, bisa juga nanti tetap kita tarik kayak gitu, karena emang kenapa kita adakan seleksi, tentunya kita nyari yang mana yang paling baik, mana yang paling siap, mana yang notabene sesuai sama kebutuhan kita gitu. Kalau untuk seleksinya seperti itu sih. Jadi biar itu sama yang jenengan sampaikan, variatifnya itu tetap kita tampung, dan tentunya strategi di lapangan kan pasti beda antara strategi teknis sama di lapangan, pasti suasana kan beda Mas. Jadi kebutuhan pemain sama strateginya harus disesuaikan kan, kita harus jeli melihat itu juga gitu. Nah kalau di seluruh Premier League kan ada berapa tim total? 32 betul. Lumayan banyak, 4 grup ya itu ya? 4 grup betul. Tiap grup ada venue masing-masing atau gimana? Kalau infonya kemarin dua venue, iya. Jadi mungkin betul. Nah mungkin saya juga belum tahu di grup A itu di venue-nya di mana, grup B venue-nya di mana, grup C venue-nya di mana, saya kurang begitu tahu karena emang jadwalnya sampai saat ini belum ada rilis, ya? Baru per grupnya aja Mas. Kebetulan di Mutiara sendiri berada di grup A yang notabene kemungkinan besar tuh main di tanggal 4 Mas. Karena grup, ya betul, grup A kan otomatis grup awal ya. Jadi bisa dibilang
kemungkinan besar kita main di hari Minggu yang notabene persiapannya harus kita kebut kayak gitu. Kalau mungkin di grup D mungkin bisa pekan berikutnya ya Mas ya. Karena kita di A pasti kemungkinan main di awal kayak gitu. Betul. Nah, kalau di grup A sendiri nggak Mas? Ada 8 tim nggak Mas? Iya. Mungkin udah kenal tim-tim lawannya mungkin. Ada beberapa yang kenal Mas, ada juga beberapa yang sudah bertemu pernah main dan sebagainya, sedikit banyak pasti membantu kita untuk pemetaan mapping untuk lawan kita mau strategi seperti apa, walaupun saya juga nggak tahu materi pemain dari timnya yang dibawa seperti apa juga nggak tahu karena ada marquee playernya satu Mas, jadi X Liga 1 atau 2 itu bisa dipakai. Yang notabene non aktif kan nggak gitu. Walaupun sebenarnya di internal kita ada salah satu kalau nggak salah saya lihat biodatanya ada jebolan dari Liga 3 juga. Cuma saya nggak mau jumawa ataupun mengecilkan atau membesarkan salah satu orang atau salah satu tim. Intinya persentase kita itu sama Mas, kayak gitu sama. Jadi kita bisa dibilang tim ABC mungkin sparring kemarin seperti apa, kita pernah bertemu, mungkin nanti di kompetisi itu berbeda juga. Bisa lebih baik atau seperti apa, intinya punya kans masing-masing. Jadi saya ya sedikit banyak mempelajari mereka karena mungkin rutinitas yang megang si A, si B, si C, pasti kemungkinan tipe dan lain sebagainya sedikit tidaknya ya kayak gitu. Jadi ya ada modal yang kemarin kita bertemu, ada modal yang notabene tahu si pemain ABC itu seperti apa kayak gitu. Jadi ya jeli-jelinya kita melihat di lapangan kayak gitu. Harapannya ya bisa berprestasi itu tadi Mas. Iya, bisa yang terbaik lah untuk kegiatan ini. Kalau dipersiapkan secara serius matang, insya Allah hasilnya juga mengikuti nanti. Betul, iya. Intinya kita semaksimal mungkin walaupun bisa dibilang belum matang Mas. Oh, belum matang. Iya, karena jaraknya terlalu mepet ya. Kita pendaftaran baru di pertengahan, mungkin kalau nggak salah di pertengahan kita baru dapat berapa gambaran dan ini baru seleksi. Terus dapat informasi TM kemarin tanggal 4, itu kan mungkin jedanya 1 minggu Mas ya, mepet banget kayak gitu. Kalaupun dibilang matang ya kita harus mematangkan diri kayak gitu. Jadi bagaimana kita nanti melihat yang di lapangan sejeli-jelinya untuk pihak dari tim kita, tim teknisnya kita untuk menempatkan pemain si ABC di mana sesuai kebutuhan untuk kegiatan itu. Untuk lawannya pun seperti apa, kita mau seperti apa, itu nanti yang paling penting kita lebih jeli daripada kita menelaah timingnya itu sendiri. Gitu sih mungkin untuk SPL-nya, persiapannya, seleksinya, ya kurang lebih kita kejar tayang Mas intinya. Dipersiapkan sebaik-baiknya. Betul, iya. Nah kalau ini di grup A kan ada 8 tim tadi Mas. Kira-kira yang tim diwaspadai atau punya peluang menang atau apa dari tim mana ini, dari tim lawan? Kalau seperti saya lihat di grup A ya mungkin sedikit gambaran dan saya sampaikan dari awal mungkin kannya sama Mas, peluangnya sama, punya peluang sama untuk lolos ke tahap berikutnya, tapi intinya kita berusaha semaksimal mungkin Mas. Kita gunanya untuk seleksi kita nambah kekuatan yang sudah ada, kita tahu mungkin kekurangan kita yang dari pemain yang sudah ada, kita maksimalkan dengan tambahan tenaga, tambahan pemain dengan kita seleksi yang harapan kita bisa support untuk lebih baik dari sebelumnya kayak gitu. Untuk kannya, untuk peluangnya dari tim-tim yang ada di grup A, pasti mereka harapannya, tujuannya pasti sama, kurang lebih sama kita. Jadi saya nggak bisa mengunggulkan 1-2, harapannya kita yang lebih unggul Mas. Harapannya seperti itu. Jadi tanpa mengecilkan tim lain, tanpa kita takut atau apa, intinya kita peluangnya sama, tapi harapan kita bisa lebih baik dari mereka kayak gitu. Jadi saya tanamkan ke teman-teman apapun lawan di lapangan tetap kita peluangnya sama. Selama kamu bisa mencetak gol lebih banyak daripada lawanmu, kita menang. Intinya saya tiap game saya sampaikan ke teman-teman,
kamu kebobolan berapa nggak masalah. Yang penting kita bisa mencetak gol lebih banyak daripada lawan kita. Intinya seperti itu. Pasti kita dapat hasilnya lebih baik daripada gitu. Iya. Oke, kita ada cerita-cerita menarik nih teman-teman. Iya. Mas Adi Betul. tentang Mutiara FC. Yang awalnya tadi asufa, ada perubahan, Betul. ikut banyak turnamen, terus dalam membentuk tim sendiri, ada filosofi, ada prinsipnya. Iya. Terus yang terdekat ikut Solo Raya Premier League, Betul. turnamen yang mungkin bergengsi banget ini ya Mas. Ya bisa dibilang turnamen amatir yang notabene skalanya tujuannya progresnya itu ada Mas. Kalau mungkin banyak turnamen bisa dibilang Tarkam mungkin Masnya juga tahu ya. Iya. Nanti biasanya tim A, B, C ambil pemain X Liga atau yang notabene cari prestis atau cari juara atau apa, pasti nanti ujung-ujungnya cari pemain Mas. Nah kalau untuk ini saya lihat emang dibatasi ataupun ada regulasinya yang jelas untuk pemakaian pemain yang notabene bintang atau ex Liga 1 atau pemain Liga 2. Jadi mungkin peluangnya untuk yang notabene yang kemarin merasa punya skill, merasa punya potensi tapi tidak terlihat, tidak punya tempat space untuk berkembang. Nah, itu mungkin di sini saatnya teman-teman yang notabene punya skill, punya kemauan, punya pengen merintis jalan, mungkin ada di sini Mas. Gitu saya lihat karena memang kemarin pemaparan dari CEO ataupun dari pengelolanya nantinya diharapkan didorong untuk di bawah PSSI. Jadi bisa istilahnya Liga 5 atau 6 atau 7 kayak gitu. Dan untuk register pemainnya bisa dibilang itu sudah ngeling di PSSI Mas. Jadi mungkin tidak ada bobol untuk pemain yang Liga X, Liga 1 atau 2 ada berapa kayak gitu. Jadi lebih soft lah. Dan kemarin infonya juga untuk opening rencananya dihadiri sama Kemenpora Mas. Nah gitu. Jadi mungkin sedikit prestis tapi tetap tujuannya untuk sepak bola yang notabene kelasnya amatir Mas kayak gitu. Jadi emang cukup bagus lah untuk kita yang notabene kemarin mungkin ikutnya trofeo ataupun Tarkam yang notabene pasti animonya seperti itu, dan ini kebetulan emang realnya untuk amatir, bener-bener real amatir ya gitu. Nah, oke Mas Adi, kita udah ngobrol-ngobrol cukup siap. Banyak, menarik banget. Mungkin udah cukup sekian dulu Mas Adi. Boleh, siap. Kita matur nuwun banget. Mungkin terakhir pesan yang pengen disampaikan ke penonton yang lihat. Oke, iya. Untuk penonton mungkin jangan lupa ya subscribe dulu ya. Subscribe ini untuk YouTube-nya biar berkembang, biar makin maju, dan tentunya bisa mengeksplor untuk sepak bola, dan tentunya bisa berkontribusi untuk sepak bola khususnya di Solo Raya ya Mas ya. Bisa berkembang lagi untuk fotonya, untuk YouTube-nya juga. Pokoknya jangan lupa di subscribe, jangan lupa kalau untuk main bola nanti bisa dijapri ataupun kegiatan trivia Mas ya. Iya, itu untuk pesannya mungkin teman-teman dari pecinta sepak bola di Solo Raya, mungkin intinya kita main bola jangan sampai mencederai lawan Mas. Kayak gitu saya tekankan untuk teman-teman jangan sampai sepak bola ini mencederai lawan ataupun egonya didahulukan. Kayak gitu. Dan tentunya selain itu kita berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menyalurkan hobi teman-teman semuanya. Hobinya ada, prestasinya ada, itu gitu. Dan kalau main bola kalau dalam tim intinya seperti yang saya sampaikan, cetaklah gol lebih banyak daripada tuan rumah. Itu lebih bagus itu. Kalau kebobolan berapa nggak masalah, yang penting golnya lebih banyak daripada tuan rumah. Itu aja gitu kalau kita away ataupun dari lawan, intinya seperti itu. Mungkin itu Mas ya. Oke Mas Adi, mungkin siap. Itu matur nuwun sangat. Sama-sama. Oke sahabat Gulwoto, mungkin itu yang bisa kita sampaikan diskusi sama Mas Adi, pengurus pemain dari tim Mutiara FC Betul. Solo. Mudah-mudahan obrolan kita ini bermanfaat, bisa diambil positifnya, dan kita matur nuwun buat yang udah menyaksikan. Kita sampai jumpa di episode lainnya. Sampai jumpa.